Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Pada episode kali ini dan beberapa episode ke depan, kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Meraih Cinta Ilahi, Pencerahan Sofistik, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Meninggalkan Hawa Nafsu Menuju Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Imran Al-Wasiti, salah seorang sufi besar pada abad ke-12 Hijriah, bercerita, pada suatu hari aku berada pada sebuah kapal di lautan. Tanpa diduga kapal itu bocor. Tinggallah aku dengan istriku yang sedang hamil. Tiba-tiba ia melahirkan anak. Ia menginginkan air. Aku angkat kepalaku ke langit memohon kepada Allah agar diberikan air minum untuk istriku. Ketika aku melihat ke langit, ada seorang lelaki yang duduk di atas udara. Pada tangannya ada cawan air kemerah-merahan seperti disepuh emas. Ia berkata, "Ambillah cawan air ini." Aku keheranan. Bagaimana mungkin ia bisa berada di atas awan? Dalam bahasa Arab, awan disebut hawa, dan hawa mempunyai arti yang lain, yaitu hawa nafsu. Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana kau bisa berada di atas hawa?" Ia menjawab, "Taraktu hawaya fa ajlasani fil hawa." Aku sudah meninggalkan hawa nafsuku, karena itu Tuhan memberiku kedudukan di atas hawa. Seperti biasa, kisah-kisah sufi tidak bisa dicerna begitu saja. Kita harus merenung agak dalam. Dalam perjalanan seorang sufi dalam rangka mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada penghalang yang paling besar yang menutupi jalan menuju Tuhan selain hawa nafsu. Hawa nafsu artinya keinginan-keinginan diri. Nafsu diterjemahkan sebagai egoisme, kecenderungan kita untuk mencapai keinginan-keinginan diri. Keinginan untuk mencapai kenikmatan sensual, kesenangan jasmaniah, keinginan untuk makan dan minum, bersenang-senang, keinginan untuk diperhatikan, diistimewakan dan dianggap sebagai orang yang paling penting, yang biasanya lazim kita sebut sebagai kepongahan atau arogansi, itu semuanya termasuk hawa nafsu. Tuhan tidak bisa didekati bila kita masih berdiri sebagai gunung yang tegak. Seorang sufi hanya bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaklukkan hawa nafsu atau egoismenya itu. Ketika Al-Quranul Karim bercerita tentang orang-orang yang meninggalkan rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, para sufi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah itu adalah hawa nafsunya. Para sufi menjelaskan apa yang disebut hawa nafsu dengan menerangkan struktur kepribadian kita. Dalam setiap diri kita selalu menemukan beberapa kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Psikologi barat menyebutnya sebagai drive atau motif. Para sufi menyebutnya sebagai kekuatan hawa nafsu. Paling tidak ada 3 kekuatan hawa nafsu di dalam diri kita. Pertama disebut quwwatun bahimiyah, kekuatan kebinatangan. Dalam diri kita terkandung unsur-unsur kebinatangan. Unsur inilah yang mendorong kita untuk mencari kepuasan lahiriah atau kenikmatan sensual. Kekuatan kedua disebut oleh para sufi sebagai quwwatun sab'iyah, kekuatan binatang buas.
Jauh dalam diri kita terdapat kekuatan binatang buas. Kita senang menyerang orang lain. Kita suka memakan hak orang lain. Kita ingin membenci, menyerang, menghancurkan, atau mendengki orang lain. Kita seperti tokoh dalam cerita Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dalam diri kita ada satu kekuatan jahat untuk menyerang orang lain. Kita juga mempunyai satu kekuatan lain dalam diri yang disebut para sufi sebagai kuwatun syaitaniyah. Inilah kekuatan yang mendorong kita untuk membenarkan segala kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita mengambil hak orang lain, setan membisikkan dalam hati kita agar kita tidak usah merasa bersalah karena kita mengambil hak orang lain untuk dipergunakan membantu saudara-saudara kita. Kita misalnya korupsi 1 miliar rupiah, kemudian kita redakan perasaan bersalah kita dengan memberikan infak 1 juta rupiah. Setan akan berkata, perbuatan korupsi yang kita lakukan tidak lain untuk membantu kepentingan orang lain juga. Ketiga kekuatan ini berasal dari hawa nafsu. Namun, Tuhan juga menyimpan dalam diri kita sebagai satu bagian penting dari kepribadian kita, satu kekuatan yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan kuwatun robbaniyah, kekuatan Tuhan. Kekuatan ini terletak pada akal sehat kita. Bila keinginan untuk mengejar hawa nafsu itu yang menguasai diri kita, maka secara ruhaniah kita sebenarnya adalah binatang. Walaupun secara jasmaniah kita menampakkan penampilan seperti manusia. Apabila kita senang memelihara dendam, perasaan iri hati, kejengkelan dan kemarahan dalam hati, kita adalah serigala-serigala yang buas. Jika yang berkuasa dalam diri kita adalah kepandaian mencari dalih dan alasan untuk membenarkan kekeliruan-kekeliruan kita, secara hakikat kita sebetulnya adalah setan berpenampilan manusia. Sebaliknya, bila akal yang menundukkan ketiga-tiganya, kita akan dibimbing akal untuk menempuh perjalanan ruhani menempuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas akal kita adalah mengendalikan seluruh hawa nafsu itu. Dengan cara itulah kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan ini saya akhiri dengan sebuah cerita dari Jalaluddin Rumi. Dulu ada seseorang yang amat kehausan. Ia berada di sebuah puncak benteng yang amat tinggi. Di bawah benteng itu mengalir sungai yang jernih. Ia sangat ingin memperoleh air itu, tetapi benteng itu menghalanginya sampai ke tempat air mengalir. Kemudian, dengan tenaga yang tersisa ia menjatuhkan batu bata dari benteng itu satu persatu. Batu yang jatuh ke dalam sungai menimbulkan suara gemercik air. Entah bagaimana, orang yang kehausan itu mendengar suara gemericik air itu sebagai suara yang amat indah. Lebih indah dari kabar gembira yang disampaikan kepada seorang napi yang akan dibebaskan. Lebih indah dari kabar yang disampaikan kepada orang-orang yang menunggu berita sekian lama. Makin indah dia mendengar suara gemericik air itu, makin sering dia menjatuhkan batu bata. Akhirnya, air sungai yang di bawah itu berkata, "Hai manusia, mengapa engkau jatuhkan batu bata itu?" Orang haus itu menjawab, "Aku menjatuhkan batu bata itu karena dua kepentingan. Pertama, karena aku menikmati suara gemericik air yang ditimpa batu bata. Kedua, karena dengan meruntuhkan batu bata itu, makin lama aku makin dekat dengan pusat air." Dengan cerita itu, sebetulnya Rumi ingin mengajarkan kepada kita bahwa air mencerminkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang hanya bisa merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merobohkan batu bata hawa nafsunya satu demi satu. Makin sering dia merobohkan hawa nafsu, makin tampak kepadanya keindahan Allah, makin besar kerinduannya kepadanya, dan makin dekat dia di sisinya. Marilah kita berusaha menaklukkan hawa nafsu kita dan meletakkan akal sehat di atas ketiga kekuatan yang berasal dari hawa nafsu itu. Hanya dengan itu kita akan berlayar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghampirinya dan melepaskan kerinduan kita kepadanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.